Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati evaluator Pak Acung dalam perjalanan juga dari BKPSDM Kabupaten Parigi Mutong nanti akan mendampingi kita dalam proses pembelajaran ini, dan lebih khusus lagi buat teman-teman angkatan 46 kelompok 3. Ya, kelompok 3. Iya, Pak. Iya, Pak. Kira saya salah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, alhamdulillah kita pertemuan keempat ya. Kalau kita rinci, ya, coaching pertama 3 kali pembimbingan, berarti ini pertemuan dalam rangka memfinalisasi rancangannya dan PPT menuju seminar rancangan aktualisasi tanggal 5 April 2023 ya. Sudah dapat jadwal ujiannya atau sudah dapat dia punya penguji? Belum? Belum, Pak. Oh, belum. Pak. Baik, Bapak Ibu, dalam pertemuan kita ini ya, lagi-lagi kita harus bersyukur. Saya selalu ucapkan bersyukur. Walaupun dari awal kita sudah ungkapkan, baik dari Pak Palwanto, mungkin saya kedua kalinya, karena kita ucapkan ini tanpa bimbingan dari Maha Kuasa, ya, juga kita tidak diberikan kesehatan dan kesempatan, semua itu tidak akan mungkin terjadi. Karena itu kita harus bersyukur ya. Semua ini hanya kehendak kuasa, dan kita patut juga memberikan apresiasi kepada buat teman-teman sudah menyelesaikan rancangan aktualisasi dan tadi pagi PPT-nya. Ya. Hebat-hebat semua ini. Jadi saya sudah baca semua, bahkan rancangan aktualisasi itu saya sudah feedback, yaitu yang terakhir. Masih ada beberapa, secara umum ya. Secara umum itu sudah bagus semua. Ya. Cuma ada beberapa saya coba kasih saran perjelas judul, silakan ya. Karena belum ada lokus ya. Mungkin kemarin belum sempat saya kebaca ya. Seperti juga lokusnya. Nah, ada beberapa yang di rencana kegiatan itu ada beberapa saya sarankan ya. Itu juga. Kemudian ada ya beberapa juga yang harus, masih ada juga penulis di dalam, atau ada yang menulis kata peserta boleh. Kemudian juga pada teman-teman pun tata letak penulisan itu ya, kerapiannya juga ya. Ya saya pahami ini kan masih berapa hari ini. Kalau tidak salah tanggal 5 itu jatuhnya hari Rabu, ini hari Senin. Minimal itu besok itu sudah diupload, mungkin belum ada evaluator ini. Itu diupload sudah ke LMS Kolabja. Sekarang masalahnya nanti kita tunggu ya Pak Aco atau siapa nanti yang mendampingi ini. Itu kan di akun LMS Kolabja itu kan cuma satu diberikan ruangan, room ya. Jadi oleh karena itu kalau upload RA dengan PPT-nya itu RA itu digabung jadi satu file ya. Langsung dikirim ke LMS Kolabja. Itu tepatnya itu kan tanggal 5, ini tanggal 3, besok sudah diupload, karena juga nanti akan disampaikan ke penguji. Biasanya ini kan sudah ada jadwal, saya belum dapat, kan saya belum masuk kantor ini nanti saya sudah ini baru saya masuk kantor. Itu di rancangan ya teman-teman, ada beberapa yang saya coba berikan saran ya, nanti kita diskusikan. Kemudian juga di PPT teman juga bagus ya, hanya saja perlu yang teman-teman perhitungkan itu waktunya di dalam penyajian. Satu, yang kedua juga ya, kontrak antara tulisan di dalam PPT itu ya, kan Bapak Ibu menggunakan template ya, diperhatikan kontras dia punya huruf atau juga ukuran hurufnya nanti sampai tidak bisa dibaca ya.
Itu juga yang perlu dilihat, dicek. Saya sudah juga lihat dan sangat kontrak, susah dibaca ya. Kalau misalnya tampilannya, latar belakangnya misalnya coklat, paling bagus tulisannya hitam, huruf hitam, jangan putih. Kalau putih ya kayak aneh. Itu juga, itu tinggal teknik-teknik. Saya ini kan masih ada kesempatan perbaiki. Kemudian untuk Febrin nanti dilihat juga, jangan sampai yang tertulis di dalamnya isinya berbeda. Febrin saya sempat lihat itu tertulis judulnya itu tujuan, tetapi isinya manfaat. Di dalam konteks slide-nya ya, kepalanya itu terus tujuan aktualisasi, tapi di dalamnya manfaat. Begitu juga manfaat tapi dalamnya tujuan. Hati-hati kalau mencantumkan kepala judulnya tapi konteks di dalamnya bukan itu. Pas dibaca, nah ini yang dibaca apa? Tujuan atau manfaat? Padahal ya. Nanti diperhatikan setiap konteks di dalam slide-nya. Itu khusus untuk PPT dan juga pada teman-teman ya, itu lagi-lagi itu dilatih ya. Waktu 10 menit itu bisa enggak? Kalau ada hal-hal yang apa namanya, yang sebenarnya sudah, karena penguji itu teman-teman dia sudah punya laporan, cuma dia kewajiban teman-teman itu kan harus menyampaikan apa yang ditulis. Ya, walaupun misalnya teman-teman tanpa tampil saja kita sudah baca, apalagi saya, ya. Nah, penguji sudah baca, tapi kan teman-teman kan diwajibkan untuk menyampaikan ya kaitan dengan rancangan apresiasinya. Coba diukur-ukur ya waktunya itu ya. Nah, saya cuma berharap misalnya saya lihat hampir semua rata-rata teman-teman itu mencantumkan jadwal pelaksana itu tersendiri. Kalau bisa langsung pas misalnya kegiatan satu misalnya persiapan pelaksanaan aktualisasi terdiri yang waktunya dari tanggal berapa ke tanggal berapa dengan 3 kegiatan. Dan sudah simpel-simpel aja. Tapi itu tinggal teknis aja ya. Saja dari teman-teman ya. Kur waktunya. Mudah-mudahan nanti saya akan bantu karena saya sebagai coach juga nanti di room sebagai moderator atau sebut host juga. Nanti coba saya lihat ya. Nanti kita sepakat juga penguji mana-mana saja yang harus dibaca atau ditampilkan saja. Yang penting sudah ada di slide ya. Mudah-mudahan ya kan gitu. Atau tidak saya biarkan saja ya, paling kalau sudah lewat 10 menit saya cut. Terserah kalian mana yang seleranya. Tidak enaknya pas lagi seru-seru saya cut. Stop. Sudah lewat 10 menit. Tidak juga begitu Bapak. Masuk waktu asiknya kita langsung kasih stop. Dan jelas kita konsisten waktu ya. Itu 10 menit. Karena skenario-nya itu pertama saya harus buka. Jadi harus ada dibuka oleh, biasanya juga oleh evaluator ya. Evaluator lagi buka awal, belum mengajak lagi, masuk lagi diserahkan ke coach sebagai moderator, saya buka lagi pengantar, masuk lagi. Sesudah itu teman-teman menyajikan kurang lebih 10 menit. Kan waktunya cuma 40 menit setiap peserta. Nah, diberikan ruang kepada mentornya. Mentornya memberikan juga tentunya respon terhadap apa yang teman-teman lakukan. Baru itu dikasih penguji. Waktu pengujian itu lebih banyak. Nanti juga teman-teman dengan mentor itu coba komunikasikan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi miss di dalam room. Itu yang bahaya. Artinya miss dalam artian yang akan dilakukan teman-teman ada kesannya seperti tidak didukung, tidak ikhlas dia. Mungkin karena waktu mau menyampaikan rancangannya, teman-teman memaksakan diri. Saya punya mau begini. Nah, itu bahaya juga. Itu pengantar umum saya buat teman-teman ya. Itu kita akan diskusikan baik RA yang saya berikan saran maupun PPT yang akan nanti teman-teman sajikan pada waktu seminar. Silakan kita diskusi ya teman-teman. Silakan. Silakan mau langsung mau raise hand boleh silakan.
Ini masih ada, masih kabur-kabur saya lihat ini, ada yang masih mengantuk. Kalau masih mengantuk, kasih bangun sahur, sahur, sahur. Silakan, Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul, Pak, sarannya Bapak untuk perawat dan bidan di lingkungan kerja Puskesmas Siniu. Karena plebitis ini infeksi nosokomial ini terjadi di ruangan rawat inap. Jadi saya khususkan kepada perawat dan bidan di ruang rawat inap UPT Puskesmas Siniu, Pak. Iya, langsung aja fokus. Iya. Jadi ada fokus kan. Jadi Bapak fokusnya bagi perawat dan bidan di lingkungan kerja rawat inap Puskesmas Siniu. Iya. Siniu. Siniu kan? Iya. Siniu saya pernah ngalamin di sana, safari Ramadan di sana pernah itu. Di Siniu. Yang dekat jembatan masjidnya ya. Iya, Pak. Saya ingat itu. Nah, saya pimpin rombongan ke situ. Ya, gitu. Terus gimana? Ya. Kemudian untuk yang rencana kegiatan, Pak, dengan tahap kegiatan melakukan evaluasi dan pemahaman perawat dan bidan mengenai mencuci tangan dan pemakaian APD. Ini Pak yang dituliskan, Pak, apakah yang dievaluasi dari data hasil audit. Kemarin kan Pak saya pisahkan. Kemudian saran dari Bapak disatukan menjadi kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi yang satunya evaluasi tentang pemahaman selesai edukasi dan simulasi perawat dan bidan. Kemudian ada evaluasi hasil audit, Pak. Ya. Jadi itu. Jadi saya pertanyakan itu maksudnya nanti kalau ditanya oleh penguji apa sumber datanya Bapak, itu ya. Jadi Ya, nanti Pak. kalau mau diperjelas, bisa saja evaluasi terhadap itu dari hasil audit. Saya supaya dipertegas itu. Kalau ya, itu kan secara umum, tidak ya. Jadi saya pertanyakan lagi, walaupun itu saya kan tahu dari atas. Saya tarik ke bawah karena itu bagian dari evaluasi. Cuman setelah saya baca, Pak Abi bawa ke evaluasi itu semakin tidak jelas apa dari mana sumber datanya, kan begitu? Oh ya. Jadi di situ perjelas di evaluasi terhadap dari hasil audit. Kemudian juga Bapak, nah, itu begitu maksudnya ya? Iya Pak. Punya kalimat Pak Abi. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya terima semua itu terima kasihnya. So, kewajiban saya ini, ya, Pak. Iya, tapi kan harus terima kasih Pak. Iya sudah, ya, saya terima sudah kasihnya. Jangan juga terlalu tegang-tegang di pagi-pagi begini. Ada yang belum sahur saya lihat ini. Atau ada yang kaliban sahur, sayanya mengantuk. Ada silakan. Lagi masih, Abi masih. Udah. Saya yang ditanya lagi Abi. Kalau untuk PPT Pak, untuk jadwal kegiatannya saya satukan di halaman rencana kegiatan yang tahap kegiatan Pak. Ya di terakhir. Ya cuma maksudnya silakan. Saya tidak ambil. Cuma ukur-ukur kalau memang teman-teman itu bisa sampai menjelaskan di slide seperti itu ya. Jadi diukur, maksudnya dia kan 10 menit saja. Ya. Jadi misalnya ini ya, catat ya, mungkin pernah sudah saya sampaikan. Jadi di awal teman-teman itu ada namanya pembukaan, ada penyajian, ada penutupan. Di pembukaan itu diawali ya silakan salam apa semua. Kemudian di tentunya itu kan menghormati penguji lebih awal.
dihormati dulu pengujinya, baru kedua mentornya, baru ketiga saya sebagai coach, dan keempat evaluator yang ada di dalam room. Itu aja untuk pembukaannya. Ya. Ini juga kalau sudah dikasih tahu begitu susunannya, ya mungkin karena teman-teman menghargai coachnya, ya bilang coach dulu, baru itu mentornya. Saya berharap teman-teman mentor dulu, karena kalau dengan coach ini cuma sampai di room ini selesai, di Latsas selesai. Kalau teman-teman itu dengan mentor sampai teman-teman bekerja, kalau masih tetap di situ berhadapan dengan mentor terus, yang dikhawatirkan ada nanti mentor yang tersinggung. Masa kita dikasih belakang dari coachnya? Sampai juga coachnya, saya lebih ganteng dari coachnya daripada kok saya tidak dihormati lebih awal misalnya. Kan kita tidak, ya orang itu punya masing-masing ya. Oleh karena itu saya sudah mengantisipasi, saya bahkan apa-apa. Oke, tuh, jadi urutannya, itu pembukaannya begitu. Baru kan teman-teman sudah biasa tampil itu kalau di masyarakat penyuluhan, itu sudah biasa. Jika saya menyampaikan rancangan optimalisasi, oke, baru langsung masuk penyajiannya, itu diukur, masuk penutupan, ya, tutup, jangan dibuka baru tidak ditutup. Ada kadang-kala karena sudah gugup, habis dibuka, sudah menyajikan, kapan ditutup? Langsung saja. Nanti ditanya, sudah Pak, tutup. Gitu. Ada kata penutup, begitu ya? Gitu. Atau saya yang salah? Ya, betul Febri? Atau mana ada yang mau kasih masukan? Ayo, ada lagi yang mau menyampaikan? Teman-teman kan sudah berarti kalau rancangan aktualisasinya sudah selesai, ya sekarang kan harus ditandatangani oleh mentor ya, mentor. Bapak Ibu nanti ya, ditandatangan mentor. Terus Pak, Bapak punya tanda tangan bagaimana? Tidak ada yang bertanya. Oke, bertanya sudah. Kalau begitu ya, dia tanda tangan sendiri saja. Mana? Ada yang mau tanyakan rancangannya juga. Kalau PPT-nya saya sudah lihat bagus. Jadi yang paling penting ada juga di latar belakang mana saya tidak mestinya bagaimana ya membatasi ya dari teman-teman sepanjang teman-teman pahami bisa menyampaikannya ya. Ya, kalau saya berharap di latar belakang itu cukup sampaikan kondisi saat ini, ya, terus dampaknya bagaimana, sehingga kita harapkan seperti apa. Itu aja. Kalau regulasi-regulasi di atas itu sudah aneh saja ya. Latar belakang, saya sampaikan kondisi saat ini. Tapi tergantung teman-teman memanfaatkan waktu itu bisa ya, di slide itu. Ada juga yang menambah tugas jabatannya, juga tidak apa-apa. Yang penting waktunya diukur. Saya hanya Pak Adi yang menambahkan tugas jabatan. Ada lagi? Kalau tidak salah di Arinatul itu mana Arinatul? Oh, ada duaan Pak ya. Iya Pak. Arinatul itu di latar belakang. Saya melihat itu kesulitan ibu mengungkap itu berdasarkan pengamatan ibu itu mendapatkan orang itu membeli obat itu itu agak kesulitan untuk dipertanggungjawabkan ya. Nggak usah, makanya saya coret, nggak usah pakai itu. Pengamatan bagaimana ibu misalnya orang membelinya di pasar. Padahal gimana ibu berarti ibu pengawasan ya Balai POM. Jadi saya luruskan kalimatnya berdasarkan ibu selama di puskesmas itu paling tidak penggunaan
antibiotik oleh pasien rawat inap atau rawat jalan. Puskesmasnya termasuk rawat inap? Ya, tidak. Rawat inap, Pak. Nah, ya, nanti ungkap saja berdasarkan pengamatan Ibu ya terhadap berapa jumlah kunjungan pasiennya rawat inap ya, berapa selama berapa bulan. Itu data dan juga rawat jalan itu sekian. Ibu memperoleh bahwa masih rata-rata orang menggunakan antibiotik itu tidak habis. Maksudnya paham saya, harusnya antibiotik itu dipakai kalau dikasih 12 kapsul harus habis. Ternyata itu orang cuma pakai 6 kapsul, dianggap sudah sembuh, dia tidak lanjutkan lagi. Kan begitu maksudnya ya, pemahamannya. Jadi Ibu berangkat dari data itu saja, jangan berangkat data dari pasar. Ini ya, itu agak susah. Ibu kalau saya menguji itu untuk mungkin karena saya sejawat kita sama-sama ilmunya. Kalau saya yang uji saya suruh mana datanya, di pasar mana dia beli. Bahaya itu, jadi data itu harus akurat faktanya. Jadi saya coba bantu di latar belakangnya. Tapi kalau Ibu setuju silakan. Kalau Ibu masih mau pakai itu, saya duluan tanya sebelum penguji nanti di room. Karena itu sulit untuk menguji itu bahwa ada masih orang, walaupun kita tahu mungkin kita juga pernah beli antibiotik biasa itu amoxicillin ya. Kalau dulu top punya ampicillin ya. Sekarang juga sudah lebih maju lagi ya. Antibiotik ada cefadroxil sudah lebih tinggi lagi kan, ada jenis-jenis antibiotik. Ya, begitu Arinato. Gimana komentarnya? Iya, Pak. Maaf, Pak, berarti nanti saya ambil data dari jumlah pasien rawat inap dengan rawat jalan. Ya, selama berapa bulan? Ambil saja. Ibu di sana Arinato seberapa lama di puskesmas? Sejak diangkat? Dari bulan Juni. Ya? Bulan Juni 2021. 2022, Pak. Bulan kerasa agak kerasa suaranya. Bulan Juni, Pak. Oh, bulan Juni. Nah, itu bulan Juni itu dengan sampai dengan sekarang. Ambil aja 6 bulan terakhir. Juni, ambil 6 bulan saja terakhir ya. Juni sampai dengan Desember. Misalkan pengalaman Ibu selama bulan Juni sampai dengan Desember diperoleh apa ya? Dari pasien rawat jalan berapa, rawat inap berapa, itu dengan data itu saja. Bahwa masih diperoleh rata-rata mereka itu menggunakan antibiotik itu tidak sampai dengan sembuh sudah diberhentikan, kan begitu saja ya. Masih itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa itu, karena itu data itu ada ya. Walaupun nanti untuk pendalamannya ya itu kan kita ada namanya MESO ya. Kita kenal dengan monitoring efek samping obat, MESO ya. Itu. Oke. Baik. Nah, tinggal tambah aja itu. Berarti Ibu kan tidak punya data, persoalannya di situ. Begitu juga Pak Febrian. Febrian itu gambar itu nggak usah ditampilkan lagi. Ibu Bapak kan sudah narasikan. Ya, sudah dinarasikan itu. Nanti gambarnya kalau itu mau dipakai, masukkan dia di gambaran OPD saja. Nanti di gambaran OPD itu Ibu Pak Febrian bikin apa namanya narasinya di bawahnya, ya, supaya dia tahu tuh apa ini gambar muncul di OPD. Ya, kalau bisa dikurangi itu kalau di latar belakang tuh gambar atau tabel itu ya, kurangi. Tinggal dibutuhkan itu narasinya. Narasinya itu nanti merujuk ke referensi yang ada di dalam misalnya di bab berikutnya misalnya. Tinggal merujuk saja ke situ. Ya, Pak. Oke. Iya. Oke, itu yang di latar belakang ya saya sempat soroti ya. Kemudian di manfaat Nur Vivi, semangat Vivi. Itu manfaatnya harus lengkap, Pemda. Kurang ya, misalnya sudah diperbaiki, sudah ditambahin. Ada lagi yang sempat saya ingat-ingat saja. Yang sempat saya berikan saran atau yang mau komentari silakan. Yang sempat saya ingat ya. Kalau saya mau buka lagi ada. Boleh juga kalau mau dikasih satu-satu. Kan tidak tinggal diperbaiki saja. Oke? Pak mau bertanya.
Dari Batanya. Gimana orang tua sudah sehat? Ini Ada di sakit. rumah sakit. Oh, dari rumah sakit. Ya, semoga cepat sembuh. Di rumah sakit Ya, mana? makasih, Pak. Sini, Parigi. Budi Agung, Pak. Berarti di Palu sekarang ini? Iya, Pak. Oh, ini di Palu ini. Iya, Pak. Kalau di Motong agak susah jaringannya. Itu yang saya mau tanyakan, Pak, soal tanda tangannya Bapak sama mentor. Oke, jadi mentor ini kan Ririn sekarang kan ada di Palu. Nah, sekarang Iya, bagaimana Pak. dengan mentor? Silakan berkomunikasi dengan mentor. Apakah tanda tangannya di scan? Nanti dia kirim. Ya. Nah, komunikasikan itu dengan mentor. Ya. Kalau saya biasanya itu dengan evaluator ya atau dengan PIC itu tanda tangan itu saya kirim. Nanti saya kirim, teman-teman tinggal istilahnya ditempel di laporannya, kan begitu. Scan ya masuk di laporan. Atau ada cara lain nanti Pak Aco untuk mengarahkan kita ya, para tur sini. Ya. Maka nanti dikirim sampulnya, nanti di scan tanda tangannya, tapi terlalu panjang itu lebih bagus kita serahkan kepada teman-teman. Setelah ada tanda tangan dari mentornya, tinggal saya punya tanda tangan saya kirim. Sesudah ini saya kirim tanda tangan saya, nanti tinggal di caranya itu kemudian di scan di tempat di nama saya tanda tangan. Cuman ada catatan tanda tangan saya, tapi Ririn yang sekarang ini masalahnya dengan mentor. Ya, silakan komunikasikan ya, Ririn. Kalau dengan saya tinggal pergi saja di kantor. Kalau mau itu kan di BPSDM, kan kebetulan di Palu. Iya, Tapi Pak. kalau dengan mentor silakan. Sudah dihubungi mentornya? Sudah, Pak. Minta tanda tangannya atau nanti di scan. Cuman hubungi jadwal, kasih tahu jadwal mau seminar. Kalau tanda tangan belum berani bilang. Bilang saja, Pak, saya butuh tanda tangannya Bapak. Nanti sesudutnya dengan coach saya, karena ini laporan sudah mau dikirim. Begitu. Ya, tinggal komunikasi yang bagus. Iya, Pak. Oke. Karena Ririn kan sekarang di Palu, baru mentornya ada di mana? Di Parigi. Di Motong. Apalagi di Mutong, kan masih mau ke sana, mau ke Mutong lagi. Tapi komunikasi sekarang ini bagus dengan mentornya. Iya, Pak. Ya sudah bagus itu. Ya. Jadi sesudah itu selalu bangun komunikasi ya dengan mentornya. Oke, gitu ya, Ririn. Iya, Pak. Iya, Pak, ya. Kalau tanda tangan saya itu nanti saya kirim ya, nanti. Tapi ada syaratnya tadi, tanda tangan saya itu hanya untuk rancangan aktualisasi, tapi tidak dipakai untuk batu jadikan jaminan pergi dibeli bakso. Ini tanda tangan ini sudah ada di situ, Pak. Nanti ini Bapak ini tanda tangannya yang mau bayar. Aduh. Atau mungkin pergi di toko, dikasih jaminan saya punya tanda tangan. Tapi nanti saya kirim sesudah ini, tapi saya tulis tanda tangan ini hanya untuk keperluan rancangan aktualisasi, tidak untuk menagih bakso, utang bakso. Ya, mainnya sebenarnya kan juga terlalu tegang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mesti berapa kali? Senin, Selasa sudah, perbaiki langsung masuk. Pak Aco ada? Pak Aco? Evaluasi. Kita bicara teknis. Nanti mungkin diarahkan ya, PIC atau evaluator ya, mekanisme atau proses untuk penyampaian laporan. Tapi kalau saya untuk tanda tangannya nanti saya sudah akan kirim sesudah ini. Atau sekarang pun saya akan kirim. Tapi Sutria bilang tidak usah Pak kirim Pak tanda tangannya. Sudah, tidak jadi saya kirim. Baru saya mau kirim. Ini Sutria bilang tidak usah Pak. Iya, Sutria. Ya, Pak. Tidak, Pak. Dari
itu dia bilang, Tika bilang cepat Pak kirim Pak. Tunggu dulu baru dicari juga di HP ini tanda tangan ini. Udah sambil bertanya silakan ada yang mau tanyakan sambil saya cari tanda tangan saya ini. Lebih bagus tanya memang sebelum ditanya nanti diuji di seminar. Ini si Rinatul silakan ini sudah mau bertanya silakan. Pak, mau bertanya, kan saya punya masih ada koreksi, nanti perbaikannya saya kirim di grup atau di kolab chat, Pak? Kalau untuk yakinkan ke saya boleh dikirim, tapi kalau saya sudah yakin kalau diperbaiki teman-teman, nggak usah lagi dikirim. Nah, ya, terserah teman-teman. Kalau saya sudah sampaikan untuk saran perbaikan, dan saya sudah yakini sudah diterima mau diperbaiki, ternyata waktu di seminar tidak diperbaiki, nah, itu kan sudah bagiannya saya adalah urusannya teman-teman ya, Bapak Ibu. Nah, paling itu saya kan sudah melihat, mohon maaf saya cuma bertanya ini begini kenapa begini kan nanti kan dijawab ya itu begitu ya itu nggak usah lagi bikin tapi kalau siapa dipanggil siapa Ari atau panggil apa Pak, ya Arin. Ya Pak, makasih. oke. Ini kayaknya saya punya tanda tangan tidak mau dikirim ini mana ini. Tidak ada yang mau bertanya sudah diuji nih. Atau ada yang ingin Pak. usah tugas nanti ya pokoknya keteng ketenangan ya begitu. Kalau dianggap saja sementara kemarin saya kirim ke angkatan 129. Saya mau tanya silakan. Atau ada yang mau, Pak, boleh saya mau tampil, Pak? Nah, gitu. Saya mau paparkan saya punya PPT, siapa tahu kan 10 menit. Silakan. Yang berani mau tampil, dia sajikan PPT-nya. Di share screen. Kalau tidak, saya mau buat tunjuk orang ini tampil. Sudah ada yang ketakutan mau ditunjuk. Ayo silakan. Sudah saya kirim tanda tangan. Atau ada PPT-nya mau didiskusikan ya. Saya buka ya. Kalau rancangan aktualisasi tidak ada masalah lagi ya. Ya. Tapi ada. Kalau Nyoman punya gimana Nyoman? Ya Pak.
Sudah. Kalau Nah. untuk ini Pak, untuk judulnya perlu tidak dicantumkan tempat tugasnya, maksudnya kayak penelitiannya di Puskesmas Ampi Babu begitu dan? Itu memang lokus harus dikasih masuk. Tapi kalau mau diperjelas silahkan ya. Cuma tanya, saya kan sebenarnya supaya jelas ya, kan dia lokusnya ya, fokus dan fokus terhadap apa yang mau dianu dan di mana tempatnya ya. Kalau nyaman mau tambah bagus, jelas. Teman-teman mau tambah juga bagus. Yang penting nyambung Pak kalimatnya ya. Iya Pak. Kalimat itu kasih sambung, jangan dia lari sendiri. Ya Pak, makasih Pak. Kasih. Kalau tidak tanya tidak boleh tanya. Nyaman. Nah, sekarang habisnya mana lo? Gimana nih lo? Langsung dipanggil satu-satu untuk bertanya. Sudah Pak, kalau saya, tapi saya bingungnya kan saya mau penyuluhannya di Posyandu Pak. Terus dulunya Posyandu kayaknya tidak bisa semua desa Pak. Jadi di judul dicantumkan tidak desanya yang akan dilakukan penyuluhan atau kayak kemarin saja di wilayah kerja Puskesmas ini. Coba dianukan, dibaca coba. Saya buka ya. Saya buka anunya. Sambil anu ya. Tugas. Ini sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Apanya sudah? Belum saya buka. Tampilannya sudah. Mana siapa namanya nih? Gede. Nih, ya. Ya, kelihatan. Ya, saya tunjuk ini namanya. Iya, Pak. Judulnya. Edukasi dampak melahirkan di rumah kepada ibu hamil, suami dan keluarga menggunakan media leaflet dan poster di desa. Ya. Iya, Pak. Apakah perlu ditambah desanya atau begitu saja? Karena di jadwal kegiatan 4 hari saya bikin penyuluhannya, Pak. Di desa itu, di pustunya. Iya, di Posyandunya, Pak. Rencananya kegiatannya saat kegiatan Posyandu, Pak. Ya, nanti kalau ini bisa poster di desa, ya kan misalnya, nih, kalau mau potong di sini, ya, poster di misalnya. Di desa. Apa? Desa apa? Rencananya Desa Malanggo, Pak. Desa Malanggo. Wilayah kerja. Wilayah kerja Puskesmas Ijen. Bapak, maaf, belum muncul tampilannya, Pak. Tampilan apa? Anunya ini? Iya, judulnya, Pak. Slide-nya ini sudah era-nya sudah muncul.
Lu RA-nya ini sudah muncul ini. Hanya tulisan di foldernya itu saja, Pak, belum terbuka semua. Ini belum terbuka semua. Iya, Coba. Ini sudah terbuka. iya sudah, Pak. Nih, jadi gitu ya. Dipotong di sini. Iya. Poster di Desa Malanggo, wilayah kerja Puskesmas Sejen. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih juga, kalau tidak ditanya, berdiam. Ya, nanti ditambah kalau itu ya. Kalau mau fokus. Iya, Pak. Kalau ada berubah nanti berubah juga seterusnya, nanti perhatikan ya, di jadwal juga dilihat ya. Jadi kalau ada tambah desa itu nanti kan di jadwal itu biasa juga ya ada Nilu ya. Panggil siapa? Nilu. Nilu, Pak. Ya. Kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Mana lagi? Tantangan sudah sampai sudah dilihat ya. Sutria gimana? Kalau saya sama kayak Kak Niluh tadi, jadi perlu ditambahkan logosnya di judulnya saja, Pak. Ya, kan. Sama ini, Pak, apa namanya? Di kegiatannya saya yang pas penyuluhannya kan saya tidak cantumkan pretest sama posttestnya. Apakah dia harus dibuat tahapan baru atau boleh digabung dengan penyediaan itu, Pak, daftar hadir? Melalui proses pelatihan terintegrasi untuk itu yang menghasilkan pegawai jadwalnya negeri itu yang sipil saya yang sebutkan ya. profesional, berkarakter, berlandaskan pada portfolio ASN, dan melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan peran Ini ada yang bocor pemersatu ini. bangsa. Menurut Permenkes nomor 43 tahun Ini sudah kelihatan. Sudah, Pak. Triase Di mana? Nah ini itu karya urutannya ya. Iya, Pak. Di undang-undang. Lah. Baik, Pak. Hierarki. Di mana tuh sepertinya kalau tidak di sini. Nah ini semua ya teman-teman. Ini kalau namanya judul terus di tengah. Posisinya ini kasih di tengah ya. Oke, semua. bisa jelaskan sedikit tentang kreasi. Yang mana itu jadwalnya? Di ini, Pak, Kreasi dapat berjalan di dengan nomor baik 2. jika didukung tenaga medis yang Bukan nomor kompeten 3 dan sarana berarti ya. memadai. Di pengadaan Tenaga medis yang sosialisasinya, dapat melakukan penyuluhannya. pelayanan Sutria kreasi ada satu berdasarkan room SOP dengan dan yang lain. sarana Iya, Pak, betul. Pantasan ada bocoran. Tidak apa-apa. Ini yang mana ini? Ah, ini maksud saya. Langsung larikan ke penyuluhan langsung di sini. Dia jadi A di sini ya. Supaya dia penempatannya lebih tepat. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama menjalankan tugas di UPTD Puskesmas Pauba, bukan daftar hadir langsung menyiapkan tempat sosialisasi. Urutannya gitu ya. Baru masuk mengadakan ini, melakukan sesi. Ibu tanya pretest dan posttest. Iya, Pak. bagian pertolongan Ibu Sutria mau bikin?
Tapi ini kan sudah ada dalam melakukan kondisi sesi tanya kritis jawab. atau emergensi. Berarti itu bagian postesnya, pretesnya berarti nggak usah dicantumkan, Pak. Dicantumkan. Ini melakukan sesi tanya jawab ini dalam bentuk langsung di penyuluhan atau dalam bentuk apa? Kalau saya ini melakukan sesi tanya jawab itu sudah bagian di waktu pelaksanaan penyuluhan. Nah, masalahnya kalau ibu misalnya melakukan evaluasi, evaluasinya apa sih? Mengumpulkan bahan evaluasi, menyusun hasil evaluasi malah. Nah, saya pikir ibu melakukan pengumpulan hasil evaluasi terhadap semua kegiatan dari awal sampai terakhir. Ya. Karena ibu tidak mencantumkan hasil evaluasi secara penyuluhan atau hasil evaluasi semua terhadap dari kegiatan persiapan sampai dengan pelaksanaan. Ini yang mau dievaluasi. Menurut Bu Sitri apa? Apa yang mau dievaluasi? Semua kegiatan, Pak, dari awal gitu. Ya, berarti di sini kan. Itu menyusun hasil. Berarti ibu mengumpulkan bahan evaluasi semua kegiatan dari 1 sampai dengan 4. Kan begitu? Semua Iya, dokumen Pak. baru ibu susun. Kemudian ibu buat laporannya ya. Gitu ya. Nah, karena pertanyaan lagi kalau ibu di penyuluhan itu bagaimana penyuluhan tentang pentingnya pemberian aset. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini bisa saja jadi pertanyaan penguji bagaimana Ibu Sutria mengukur sejauh mana itu mereka itu paham setelah penyuluhan. Dari mana Ibu bisa mengukur bahwa itu mereka itu sudah paham. Ya. Kalau saya cuma 2 pendekatan dipakai, mau pakai pretest atau post-test, atau Ibu menggunakan tanya jawab itu dengan menggunakan satu testimoni dari peserta. Nah, saya pikir sudah ada yang melakukan aksi tanya jawab itu sekaligus testimoni dari peserta bahwa mereka itu sudah paham atau gimana. Jadi boleh antara post test dengan pretest sama post test atau melakukan sesi tanya jawab saja, Pak, ya, di antara 2 itu. Iya, Ibu mau pakai mana bisa saja. Bocor. Kalau saya itu ya, ini di desa ya, ini berapa banyak nanti orang? Sesuai dengan sasaran di ini, Pak. Oh ya, di desa Tomponya, Pak. Oh, itu yang kan sudah ada minimal kan sudah bisa ditahu ya berapa banyak ya. Iya. Bisa aja di sini ya, melakukan aksi tanya jawab itu kan untuk mengukur pemahaman ya. Yang penting Ibu nanti ditanya bisa paham, bisa menjelaskan, ya, nggak bisa saya nuntun harus begitu. Makanya saya cuma memberikan alternatif atau pemecahan buat teman-teman yang mana mau dipakai. Nanti kalau lama-lama itu Pak ketemu dengan mentor, coach bilang harus begini Pak. Nah, terus bakalan kita dengan mentornya. Terus lagi di penguji, itu sudah sarannya mentor, coachnya Pak. Aduh, memfasilitasi, mengarahkan aja. Oke, ya nanti yang melakukan itu kan teman-teman ya. Gitu ya, Sutria. Kemarin sampai rapat lagi, mau bagaimana rapat dengar pendapat. Ya. Nah, untuk analisis sudah, Pak, isu, yang pertama identifikasi isu. Rapat RDP, anggota DPR kali. Agak tidak ketahuan juga. Usaha itu sudah otomatis kan, sudah dibahas di luar itu. Kalau nambah-nambah kegiatan cuma 1 bulan kok. Dia sederhana tapi dia ada hasilnya. Itu ya. Kira-kira begitu Bu Sutria. Terima kasih, Pak. Share ya. Pak. Nggak ada lagi, sebelum saya pindahkan. Untuk jadi kalau ada untuk mengidentifikasi isu, saya menggunakan analisis isu APK. Ini angkatan berapa? 129 sudah berapa sudah seminar? Ya, yang dengan Sutria. Angkatan 46 juga Pak, kelompok 2 lagi presentasi.
Oh, diskusi presentasi. Iya, Dengan siapa ya? Pak Bahrun. iya Pak, betul. Dan setelah kita terus menggunakan metode Oh, ini juga mau tampil, makanya saya bilang siapa mau tampil mari. Kalau saya tidak, saya percayakan sudah teman-teman. Ada lagi mau bertanya? Atau ada yang mau tampil? Oh, Siti Melisa. Ada yang mau di mana Siti? Sudah Pak, untuk perbaikan yang Bapak kirim tadi malam sudah saya perbaiki seperti yang Bapak maksud di situ. Apa? Saya maksud apa? Saya tidak tahu. Saya lupa. Maksudnya apa? Ini di rencana kegiatannya Pak. Terus apa di rencana kegiatan? Ini kata-katanya masih ada yang salah, dengan ada sedikit Bapak tambahkan. Yang tidak masuk kegiatannya, cuma A saja, B, C, D, E-nya tidak. Iya, itu Oh. di jadwal Iya, cuma A saja. tentatifnya. Di tentatif di A dimasukkan, B, C, D tidak ada. Rencana kegiatan ada sampai D. Ya begitu ya, kalau tidak salah. Iya Pak. Itulah, kalau tidak ditanya, tidak berbicara juga sih. Ini waktunya ini kita masih jam berapa? Jam 9. Kan sampai setengah 10. Waduh. Ini boleh tampil ini semua. Coba PPT-nya, ayo. Siapa yang mau tampil? Mana ini Nur Vivi? Nah, Vivi ini kayak mengantuk dia nih. Bukan lagi yang sahur. Hadir, Pak. Gimana? Sudah? Aman? Aman, Pak. Mau tampil? Silakan. Mau menyajikan? Iya, boleh, Pak. Silakan. Di-share aja. Ya. Boleh menunggu, Pak. Kalau Soalnya tidak bisa tampil, saya tampilkan saja. Nanti tinggal Bu Nur Vivi bilang langsung next. Slide berikutnya. Kan saya sekali-kali kan jadi asistennya Bu Vivi. kalau tidak keberatan, Pak. Tidak keberatan. Yang keberatan itu bukan saya, 9 orang yang keberatan. Kok Bapak jadi asistennya Bu Vivi? Tidak ada masalah ya, kita belajar sama-sama. Oke, saya tampilkan ya. Supaya ada guyonan-guyonan sedikit. Ini PPT-nya Vivi.
Ini sudah kelihatan. Sudah, Bapak. Nanti kalau pindah slide baru bilang next Pak, oke? Bapak, sebelumnya minta maaf ini, Pak. Mulai, Nanti, Pak. ya silakan. Nanti sesudah itu saya menunjuk lagi orang. Siap-siap memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya lah sehingga kita berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Penguji, terima kasih kepada Ibu Nimade Suwendri selaku mentor saya di Puskesmas Torue, dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Abdul Wahab Harmain selaku coach saya yang telah membimbing saya dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya, yaitu upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui penyuluhan tentang pentingnya kunjungan antenatal di wilayah kerja UPT Puskesmas Torue. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Nur Tivi Fatmalasari AMDKEP. Saya adalah seorang bidan di Puskesmas Torue. Saya peserta Latsar Angkatan 46 Golongan 2 Kabupaten Parigi Motong. Boleh next, Pak. Sebelum saya membahas isu yang saya angkat di Puskesmas Torue, yang perlu kita ketahui adalah dasar-dasar hukum yang saya gunakan dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu, saya juga menggunakan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Core Values Berakhlak dan Employer Branding ASN. Saya juga menggunakan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, saya menggunakan Permenkes Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Nomor 75 Tahun 2014 tentang Bidan, dan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Hamil. Next. Next, Pak. Kita perlu mengetahui dulu dasarnya, di mana kunjungan K1 itu adalah kunjungan ibu pertama kali pada masa kehamilan. K1 ini dibagi menjadi dua, yaitu K1 murni dan K1 akses. K1 murni adalah kontak ibu hamil pertama kali dengan petugas kesehatan pada trimester 1, sedangkan K1 akses adalah kontak pertama ibu hamil dengan petugas kesehatan pada trimester atau usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Boleh next, Pak. Kondisi saat ini berdasarkan pengamatan saya selama bekerja di Puskesmas Torue dan juga berdasarkan data yang saya dapatkan dari bidan koordinator saya di Puskesmas, yaitu kunjungan kehamilan pada K1 untuk tahun 2021 sejumlah 291 atau sekitar 58,1%. Sedangkan pada tahun 2022 itu mengalami penurunan, yaitu hanya sekitar 50,3%. Dan pada tahun 2023 ini, dari awal Januari sampai bulan Maret saat ini, itu masih di 14,2%. Data ini itu menunjukkan bahwa kunjungan K1 ibu hamil itu mengalami atau masih sangat rendah, mengalami penurunan atau masih sangat rendah. Penyebabnya apa? Yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kunjungan kehamilan. Dampaknya apabila isu tersebut tidak diselesaikan, yang pertama adalah menurunnya derajat kesehatan ibu dan bayi, meningkatnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kemudian target cakupan K1 sulit dicapai. Apa kondisi yang diharapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kondisi antenatal K1 dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selanjutnya kita
tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi. Yang pertamanya yaitu pengetahuan ibu hamil kan kunjung pemeriksaan kesehatan melalui penyuluhan Master Rue. Kedua adalah dasar ASN guna membentuk profesional manfaat pemerintah daerah. Aktual dapat meningkatkan kompetensi di lingkup pemerintah Kabupaten Parigi serta mendukung mencapai tujuan. Sedangkan saya dapat terselenggara publik saya kerja UPT Puskesmas Torue. Sedangkan bagi masyarakat atau ibu hamil sendiri dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan. Dan bagi saya sendiri teraktualisasinya nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengambil beberapa isu dari tempat kerja saya, yaitu rendahnya cakupan K1, kontak pertama ibu hamil dengan bidan. Kemudian isu yang kedua adalah rendahnya cakupan K6, kontak ibu hamil dengan bidan minimal 6 kali. Dan yang ketiga adalah rendahnya cakupan IMD atau inisiasi menyusui dini di Puskesmas Torue. Untuk mengetahui isu yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan, saya menggunakan dua teknik, yaitu APKL dan USG. Dari APKL bisa kita lihat bahwa ada dua isu yang memiliki nilai sama, sehingga saya tuangkan lagi dengan menggunakan metode USG untuk mengetahui prioritas mana, isu mana yang menjadi prioritas. Boleh lanjut. Keterkaitan isu yang saya ambil dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana fungsi ASN saya sebagai pelayan publik, kemudian di mana saya mengambil isu ini itu untuk memberikan informasi yang benar dan mempertanggungjawabkan tugas saya dan fungsinya sesuai dengan tupoksi saya. Kemudian isunya, tadi terputar Pak. Betul. Maaf, Pak. Ulang Pak. Keterkaitan isu dengan agenda 3 dari isu rendahnya cakupan K1 di Puskesmas Torue itu ada dua, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di manajemen ASN-nya keterkaitannya adalah fungsi saya sebagai ASN, yaitu pelayan publik, yang memberikan informasi yang benar dan mempertanggungjawabkan kompetensi saya sesuai dengan tupoksi saya. Dan keterkaitan yang kedua adalah dengan Smart ASN, di mana saya menggunakan digital skill untuk mengakses informasi, pengetahuan, dan materi dalam pembuatan leaflet. Kemudian isu yang tadi saya analisis menggunakan metode fishbone, di mana saya akan mencari penyebabnya. Dari segi lingkungan, itu kurangnya dukungan suami. Dari segi metode, tidak adanya sanksi bagi ibu hamil atau kader yang tidak melapor. Kemudian belum optimalnya penyuluhan atau edukasi oleh nakes. Dari segi sarana, kurangnya suplai planotes gratis dan kurangnya media edukasi. Sedangkan dari segi manusianya, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang K1. Boleh next, Pak. Berikut adalah alternatif pemecahan masalah saya terhadap isu yang saya ambil. Yang pertama, untuk penyebab ke-1, ke-2, dan ke-3, itu pemecahan masalahnya saya gabungkan menjadi satu, yaitu memberikan penyuluhan atau edukasi pada ibu hamil tentang K1. Sedangkan untuk penyebab yang nomor 4, tidak adanya sanksi bagi ibu hamil atau kader yang tidak melapor, mengajukan kepada pihak terkait melalui pimpinan agar dapat mengeluarkan surat keputusan resmi tentang sanksi bagi ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya. Penyebab yang kelima, kurangnya media edukasi. Gagasan saya adalah memanfaatkan media elektronik dalam pembuatan media edukasi berupa leaflet kepada ibu hamil. Dan penyebab yang keenam, kurangnya suplai planotes. Gagasan saya adalah mengajukan kepada pihak terkait untuk pengadaan planotes. Dari alternatif pemecahan masalah ini, saya menapisnya lagi dengan MC Namara. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah menghemat waktu, melihat dari efektivitasnya, efisiensinya, dan kemudahannya dalam waktu yang diberikan kepada saya, yaitu selama 1 bulan. Jadi, dari tapisan MC Namara ini, saya mendapatkan 2 gagasan yang kemungkinan bisa diselesaikan selama waktu 1 bulan. Yaitu gagasan yang pertama adalah memberikan penyuluhan atau edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya K1, dan gagasan yang kedua adalah memanfaatkan media elektronik dalam pembuatan media edukasi berupa leaflet kepada ibu hamil. Berikut adalah rencana kegiatan saya setelah saya mendapatkan gagasan tadi. Yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, membuat leaflet. Yang ketiga, melaksanakan penyuluhan. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi dari kegiatan aktualisasi saya dan pelaporan kepada mentor saya. Persiapan pelaksanaan aktualisasi untuk kegiatan yang pertama ini, itu tahapannya saya menyiapkan bahan konsultasi dengan pimpinan dan bidan koordinator serta bidan desa, kemudian meminta jadwal pertemuan dengan pimpinan dan bidan koordinator, melaksanakan konsultasi kepada pimpinan, dan yang terakhir adalah meminta persetujuan. Ini menguatkan nilai-nilai berakhlak dan keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 1, yaitu menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Boleh next, Pak. Lanjut di kegiatan yang kedua, yaitu membuat leaflet. Tahapannya adalah menyiapkan alat dan bahan, mendesain leaflet, dan mencetak leaflet. Keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu Smart ASN. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 3, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan yang kesehatan budaya saing. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan penyuluhan, di mana tahapan kegiatan saya yaitu melakukan pretest pada ibu hamil, melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan media leaflet, dan yang terakhir adalah melakukan post-test. Keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Rancangan aktualisasi ini itu berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 3. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan kepada mentor. Tahapannya yang pertama adalah menganalisis hasil pretest dan post-test, dan yang kedua menyusun laporan hasil kegiatan, yang terakhir melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. Keterkaitannya dengan agenda 3, manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 1. Berikut adalah jadwal tentatif kegiatan aktualisasi saya. Di sini saya masukkan tahapan-tahapan kegiatan saya. Sudah saya masukkan juga tanggal-tanggal pelaksanaannya. Yang insya Allah, jika tidak ada halangan, saya harus menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan sebelum seminar hasil. Jadi nanti kegiatan saya di penutupan itu tanggal 4, Bapak enggak kelihatan, Pak. Boleh disorong, Pak. Terima kasih. Sekian, Pak. Ya, itu dilatih ya. Kalau waktunya ini sudah lewat 10 menit. Iya, Kalau Pak. di jadwal ini teman-teman sampaikan saja, atau kalau bisa juga cukup di sini ya, di setiap kegiatan langsung saja waktunya. Tapi kalau menjelaskan di dalam bentuk tabulasi bahwa jadwal pelaksanaan aktualisasi ini terhadap misalnya 4 tadi ya, 4 kegiatan dengan sekian tahapan kegiatan itu dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Itu sudah. Iya, Pak. Ya, Siap. itu teman-teman ini dilatih aja kan ini. Nah, tapi kalau ada tidak perlu lagi ini ditampilkan melakukan evaluasi dan pelaporan dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian
terhadap 3 tahapan kegiatan. Ya, itu kalau mau menyajikan ya. Jadi disingkat-singkat. Tadi saya lihat si Vivit agak lama di penjelasan latar belakang ya. Agak lama ya. Kalau misalnya di Fishbone ini saja sebutkan dari diperoleh core isunya ini terdapat beberapa penyebabnya, baik dilihat dari manusia dan semua ya. Dari penyebab itu saya dilanjutkan dengan mencari alternatif pemecahan. Ini kan sudah. Itu aja. Kalau dibaca satu-satu ini agak lama di sini nanti. Ya. Oh iya siap Pak. Cukup saja dari sini dan dilakukan analisis menggunakan Fishbone, diperoleh ada penyebab baik dari manusia semua, tidak usah dibaca satu-satu nih. Yang selanjutnya dilakukan ya, masuk sini. Pemecahan ya, masalah dari penyebab dapat solusi, gitu aja. Singkat ya. Jadi di sini jangan terlalu, karena dia sudah ada laporannya. Kemudian, nah ini juga keterkaitan dengan isu ini ya. 3 ini agak lambat, padahal nanti ini kalau terhadap isu ya, dia agak lambat juga di sini, tersendat ya. Teknik analisis itu sudah cukup bagus dirangkul ya. Agak singkat juga di situ ya. Identifikasi. Di sini yang agak lama ya di latar belakang. Ya. Kisah latar belakang ya, setelah undang-undang ini pasal sekian dan juga didukung ini ya, sehingga lakukan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Itu jadi kalau usah dibaca satu-satu. Tapi kalau bisa dibaca makanya diukur waktunya ya. Si siapa Vivi ya. Oke, saya stop share. Ini lagi berapa menit ini? Ya, tinggal 6 menit. Ya, kita dengar Pak Ketua saja dulu, ya, Pak Abi. Sambil kita menunggu waktu. Ya. Pak Abi, siap Pak Abi? Insya Allah siap Pak. Silakan ya. Langsung saya share ya. Masa dia bilang cuma Vivi Bapak saya share supaya Bapak tidak. Maksudnya kalau dengan saya lebih mudah. Ya, si Abi, mana PPT-nya Pak Abi. Kelihatan ini Pak Abi. Pak. Dimut Sudah, suaranya. ya. Sudah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bisa dari Sirli Amri, Wargutan Ministan Yaqauli Amabad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasbir, instansi UPT Puskesmas Siniu akan melakukan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Edukasi dan Simulasi Mencuci Tangan dan Pemakaian Alat Pelindung Diri kepada perawat dan bidan di ruangan rawat inap UPT Puskesmas Siniu. Yang saya hormati Bapak penguji rancangan aktualisasi, yang saya hormati Bapak Mentor selaku Kepala UPT Puskesmas Siniu, yang saya hormati Coach Bapak Abdul Wahab Harmain yang selama ini telah membimbing kami, memberikan saran dan arahan untuk menyusun rancangan aktualisasi. Next. Next, Pak. Latar belakang penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan, infeksi merupakan salah satunya yaitu plebis yang terjadi di salah satu kesehatan, komplikasi dari pemasangan intravena IV lain. Adapun angka kejadian plebitis dari beberapa negara berkembang seperti Iran, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Indonesia. Kemudian untuk angka kejadian plebitis di Indonesia adalah 50,11%. Adapun angka kejadian plebitis di ruangan rawat inap Puskesmas Siniu yang diperoleh dari hasil survei awal menunjukkan angka kejadian plebitis per 3 bulan Januari 1 orang atau 15,15%, bulan Februari tidak ada,
dan pada bulan Maret berjumlah orang atau 34%. Angka tersebut melebihi standar yang telah ditentukan keputusan Menteri Kesehatan nomor 109 Kemenkes tentang standar pelayanan minimum, menyebutkan angka kejadian HAIS diharapkan kurang lebih atau sama dengan 1,5% kejadian. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peserta memutuskan untuk melakukan rancangan aktualisasi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peserta memutuskan membuat rancangan aktualisasi dengan judul Edukasi dan Simulasi Mencuci Tangan dan Pemakaian Alat Pelindung Diri pada Perawat dan Bidan di Ruang Rawat Inap UPT Puskesmas Siniu. Next, Pak. Tujuan aktualisasi yang pertama, untuk meningkatkan kepatuhan petugas kesehatan atau perawat dan bidan dalam mencuci tangan dan pemakaian APD di ruang rawat inap UPT Puskesmas Siniu. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi ada 4. Yang pertama, bagi pemerintah daerah mendapatkan informasi terbaru untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, bagi Puskesmas Siniu dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas demi tercapainya visi dan misi instansi. Yang ketiga, bagi peserta dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas melalui inovasi dan kreativitas dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Yang keempat, bagi masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Tugas dan fungsi jabatan peserta berkaitan dengan isu yang telah ditentukan. Yang pertama, pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman, serta bebas risiko penularan infeksi. Yang keempat, memberikan oksigenasi sederhana. Kelima, melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Yang keenam, melakukan perawatan luka. Identifikasi isu ada 3 yang telah diidentifikasi. Yang pertama, meningkatnya angka kejadian healthcare associated infection phlebitis di ruang rawat inap Puskesmas Siniu. Yang kedua, tidak lengkapnya dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien rawat inap Puskesmas Siniu. Yang ketiga, belum efektifnya penyimpanan dokumen kepegawaian di Puskesmas Siniu. Isu tersebut dianalisis dengan metode APKL dengan 2 isu yang mempunyai skor yang sama, yaitu meningkatnya angka kejadian healthcare infection phlebitis dan tidak lengkapnya dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien rawat inap Puskesmas Siniu. Karena adanya nilai yang sama, maka dilakukan analisis metode USG. Dengan metode USG, hasil yang sama tadi didapatkan 1 isu, yaitu meningkatnya angka kejadian healthcare associated infection phlebitis di ruang rawat inap Puskesmas Siniu. Untuk isu tersebut, sesuai hasil USG, diidentifikasi masalah, penyebab masalahnya itu dari manusia, dari alat, lingkungan, kemudian dengan metode yang telah dilakukan. Alternatif pemecahan masalah pada manusia, yaitu kurangnya kepatuhan petugas kesehatan di dalam mencuci tangan pemakaian APD, kemudian metode kurangnya sosialisasi SOP pemakaian APD, belum berjalan pengawasan, lingkungan keluarga pasien ingin cepat ditangani, kemudian alat kurangnya kesediaan fasilitas mencuci tangan dan APD, belum adanya poster pengingat. Dari penyebab masalah tersebut ada pemecahan masalah yang bisa mencakup beberapa penyebab masalah yang bisa dilakukan, yaitu dengan simulasi edukasi dan simulasi mencuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri APD. Next, Pak. Sesuai dengan penapisan ide dengan memakai metode MC Namara dengan efektivitas 5, efisiensi 3, kemudian 4, total nilai 12 yang bisa dapat dilakukan selama sebulan pada saat rancangan aktualisasi. Dari hasil tapisan menggunakan MC Namara tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu nomor 1 adalah yang paling layak untuk dilaksanakan, itu edukasi dan simulasi mencuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri atau APD.
Rencana kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahap kegiatannya yaitu 1. Menyiapkan rancangan aktualisasi untuk bahan konsultasi, 2. Melakukan konsultasi dengan mentor, 3. Menyusun jadwal tentatif kegiatan aktualisasi. Waktu pelaksanaan tanggal 10, 11, 12, dan 13 April 2023. Kegiatan yang kedua yaitu memasang leaflet, poster, dan explainer mengenai cara cuci tangan dan pemakaian APD. Tahap kegiatan yang pertama menyiapkan bahan untuk leaflet, poster, dan explainer cara mencuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri. Yang kedua, membuat desain leaflet, poster, dan explainer cara mencuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri. Yang ketiga, mencetak leaflet, poster, dan explainer cara mencuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri. Yang keempat, memasang explainer, poster, dan meletakkan leaflet di tempat yang sudah ditentukan. Waktu pelaksanaan tanggal 14, 15, 17, 18, dan 26 April 2023. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan edukasi dan simulasi mencuci tangan dan pemakaian APD. Tahap kegiatan yang pertama, menyiapkan draft materi edukasi atau sebuah acara penyuluhan mencuci tangan dan pemakaian APD. Yang kedua, menyiapkan alat serta bahan simulasi mencuci tangan dan pemakaian APD seperti hand rub, hand wash, dan air yang mengalir serta handskun. Yang ketiga, melakukan edukasi dan simulasi mencuci tangan dan pemakaian APD. Waktu pelaksanaan tanggal 27, 28, 29 April dan tanggal 2, 3 Mei 2023. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan audit bersama tim audit Puskesmas. Tahap kegiatannya melakukan koordinasi dengan tim audit Puskesmas. Yang kedua, membuat jadwal audit. Yang ketiga, melakukan audit. Waktu pelaksanaan tanggal 4, 5, 6, 8, dan 9 Mei 2023. Kegiatan yang kelima yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, tahap pertama melakukan evaluasi atas pemahaman perawatan bidan mengenai mencuci tangan dan pemakaian APD sesuai dengan hasil dari edukasi dan simulasi yang telah diberikan kepada perawat dan bidan sebelumnya. Yang kedua, melakukan evaluasi hasil audit. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada mentor. Waktu pelaksanaan tanggal 10, 11, 12, 13, dan 15 Mei 2023. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang hasil rancangan aktualisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke ya, jadi ya dilihat waktunya ya Pak Abi ya, ke semua begitu ya. Jadi ukur waktunya. Kalau saya lihat begitu berarti nanti akan saya cut. Berarti cukup langsung ke aktualisasi ya. Selagi di tujuan manfaat latar belakang langsung ke aktualisasi dan dijelaskan ya. Kalau saya lihat ya, dari dua contoh ini kayaknya bisa lewat 10 menit semua. Bisa lewat rata-rata bisa lewat 10 menit ya. Tapi nanti coba kalau di pelaksanaan nanti saya lihat, saya coba kalau saya sudah dapat pengundinya belum ada. Jadi ini teman-teman sudah lewat setengah 10 ya. Jadi intinya persiapan, kalau perbaikan rancangan sudah oke, tanda tangan saya sudah kirim, kemudian kalau PPT-nya ada yang mau dirubah segerakan, nanti digabung ya, antara RA itu dengan PPT digabung jadi satu file, nanti dikirim ke LMS Kolabja. Ya. Tapi ini nanti akan lebih Pak Abi nanti tanyakan ke Pak Evaluator, Pak Aco atau dengan Ibu Marni arahannya ya. Untuk memasukkan datanya ini ke LMS Kolabja, juga bagaimana supaya ini apa sampai ke penguji itu nanti mereka arahkan ya. Iya Pak. Oke ya, jadi prinsipnya saya lihat teman-teman ya, saya berikan apresiasi ya, sukses ya. Ya kayaknya tinggal persiapkan diri ini. Jadi lagi-lagi saya coba kan latih ya, ya yang punya keluarga atau saudara atau suaminya atau ada istrinya, suruh dia jadi penguji. Habis tampil, nah, nanti dia nilai. Oh gitu ya, saya itu kan latihan. Atau tidak, kalau tidak malu-malu taruh di kaca besar, ambil
lemari punya kedekatan, latihan di situ. Ya. Terakhir kalau lihat ada anaknya, kenapa mama begitu? Sudah berapa hari begini? Mama lagi latihan. Atau biasanya atau suaminya lewat loh. Kenapa ini lagi berdemo ini? Oke, jadi teman-teman ya siap jaga kesehatan ya. Insya Allah di tanggal 5 kita ketemu ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingin ya Rabbal Alamin. Oke, saya mohon maaf teman-teman, saya pahami saya punya keterbatasan kemampuan. Yang jelas saya menyadari belum maksimal untuk tentu sesuai dengan harapan teman-teman ya. Ya, bagaimana saya mengarahkan sesuai dengan tugas saya ya. Paham itu. Oke, tinggal kita menunggu nih, kita ke room besar. Mana ini, Wita? Ya, atau sambil menunggu-menunggu teman-teman ya, nanti ada yang mau didiskusikan. Berarti PPT-nya masih bisa diperbaiki tuh, Pak. Sudah sebelum dikirim. Ya, akan dikasih kesempatan. Jadi kalau sudah final, kan RA juga sementara mau diperbaiki. Kalau sudah baru diadakan di bawahnya langsung PPT-nya ya. Silakan ini. Jadi nanti Pak Aco yang mengarahkan. Paling tidak itu kalau hari Rabu teman-teman punya waktu, paling Selasa itu besok sudah harus dikirim. Ya, nanti tanya di besar ya, nanti arahkan. Tanya ke Pak Aco tuh. Karena mereka yang nanti akan memfasilitasi ya. RA-nya Bapak, paling RA-nya saja nanti disampaikan ke penguji. Kalau saya kan sudah cukup ada yang sudah bisa ikuti. Biasanya ada penguji minta dalam bentuk fisik, ada yang hanya soft copy ya, atau ada yang minta cuma hard copy. Oke. Tidak ada. Nanti nih kita ke live room. Kita ke live room ya, gimana? Saya mohon izin teman-teman, saya jam 10 rapat di kantor. Kita ke live room aja.